Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network ya. Nah, kawan-kawan, revolusi perubahan era suka tidak suka, mau tidak mau, perubahan ini tetap akan terjadi. Di mana Pi Network ya adalah sebuah pelopor pertama dalam dunia cryptocurrency dan sejarah baru dalam dunia keuangan global. Artinya, Bitcoin hadir menjadi solusi global di mana masalah industri keuangan global atau sistem mata uang fiat yang tidak lagi relevan dan menguntungkan bagi banyak orang ya atau negara dunia, apalagi negara berkembang. Mata uang fiat global selalu menimbulkan masalah tiap tahunnya, di mana terjadinya krisis moneter dan inflasi besar-besaran, di mana negara yang mengadopsi sistem keuangan global atau dolar dan euro hanya menguntungkan pihak-pihak yang punya kepentingan saja ya, hingga tidak ada lagi keadilan bagi negara-negara lain, apalagi negara yang berkembang dan negara yang tidak punya hasil bumi atau hasil alamnya. Pi Network hadir sebagai penyempurna dari sistem uang fiat yang ada sekarang dan global, di mana Bitcoin sebagai alternatif yang sangat baik dan berkeadilan untuk semua negara dan masyarakat global dengan visi dan misi yang sangat mulia, yaitu mensejahterakan masyarakat global dengan berkeadilan tanpa memandang ras, suku, dan agama. Hadirnya Pi Network untuk solusi global dalam tatanan keuangan global agar tidak terjadinya krisis moneter dan inflasi serta kesenjangan sosial masyarakat global akibat sistem keuangan fiat yang tidak lagi relevan. Dalam penggunaannya, Bitcoin adalah penyempurna dari sistem keuangan fiat sekarang ya. Dan dunia Bitcoin ya untuk penyempurnaan uang fiat global, di mana Bitcoin mengadopsi teknologi blockchain dan Web 3.0 dan bukan menggeser uang fiat yang ada, tapi sebagai solusi keuangan global dan penyempurnaan sistem mata uang global yang adil dan sejahtera. Seberapa asik punya Bitcoin ya, dan bisa melakukan pembayaran lintas batas dengan mudah di negara dan belahan dunia manapun ya. Kita bisa belanja ya, belanja online, pop, bensin, mall online ya, supermarket. Maksudnya supermarket online ya kawan-kawan, bandara, traveling dan sebagainya. Nah, itulah tujuan Pi Network, visi misi Pi Network, agar para pioner semuanya paham ya tujuan Pi Network seperti apa. Nah, mari kita sama-sama belajar ya kawan-kawan agar memahamin Pi Network ya. Nah, agar jangan keblinger ikut-ikutan nyinyir nantinya ya. Nah, Pi Network memiliki masa depan yang cerah dan tidak ada yang sulit dicapai dalam ekosistem Pi atau utilitas ekosistem teknologi web 3.0, cryptocurrency, blockchain, terdesentralisasi, pasar, komunitas, dan permintaan yang tinggi dan lain-lain ya kawan-kawan. Nah, kita semua akan membuatnya terjadi ya. Pioner adalah pejuang perintis ya di awal kebangkitan era Web 3.0 ya, era digital ini ya kawan-kawan. Nah, seperti inilah ya. Ini yang kita harapkan, ini yang kita impikan ya. Nah, mari kita sama-sama berjuang ya untuk ya memberhasilkan impian kita semua kawan-kawan. Satukan impian ya. Ya, perubahan kehidupan yang lebih baik lagi ya, Erna Wati ya. Amin. Nah, banyak yang mengaminkan ya, semoga terjadi ya kawan-kawan. Nah, ya, semoga Pi bisa membawa menuju ke masa depan finansial yang lebih baik. Kuncinya cukup bersabar, biarkan core team yang bekerja, semangat terus, dan ini proyek untuk anak cucu kita juga kawan-kawan ya. Kita sebagai pejuang, kita sudah menyiapkan untuk anak dan cucu-cucu kita kawan-kawan ya, agar ya mereka tidak kesulitan lagi perekonomiannya ya, seperti kita sekarang ini tentunya. Nah, ditargetkan Bitcoin berlaku sampai 100 tahun kawan-kawan. Jadi kenapa
harga Pi itu harus tinggi? Ya, karena nilainya ya. Nah, bisa kita bandingkan kawan-kawan. Nah, 100.000 ya. Dulu 10 tahun yang lalu sudah bisa beli apapun yang Anda inginkan ya. Ya, termasuk ya emas baru seberapa lah kawan-kawan ya. Nah, sekarang ini 100.000 dalam satu hari itu ya tidak cukup untuk berbelanja ya kawan-kawan. Saya paham betul gimana dengan nilai 100.000, karena meningkatnya atau naiknya harga kebutuhan pokok ya, ini membuat uang 100.000 itu tidak terlalu berharga ya kawan-kawan, karena akan habis ya untuk dibelanjakan keperluan sehari-hari tentunya. Nah, kita berharap ya kawan-kawan, nah Pi tidak akan bekerja dengan baik tanpa mainnet terbuka. Karena penyedia barang dan jasa dalam ekosistem perlu mengisi kembali, dan tanpa Pi memiliki harga yang stabil. Nah, inilah kawan-kawan gunanya kita mendukung Global Konsensus Palu 314.159 US dollar. Nah, berkisaran kalau di rupiahkan menjadi 4,7 miliar rupiah ya, yang dapat dikonversi menjadi uang fiat. Prestasi ini tidak dapat dicapai jika kita tidak bahu-membahu mendukung ya nilai ya Global Konsensus Palu. Nah, banyak sih orang-orang yang bertanya ya. Namun pertanyaannya, apakah kita memiliki cukup banyak pedagang di lapangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan? Nah, kawan-kawan semua ya, pionir Cina ya, inilah yang membuat barang-barang Cina akan menguasai ya dunia kawan-kawan. Di 230 negara ya barang Cina menguasai, karena mereka lebih siap ya untuk produksi barang-barang yang kita butuhkan. Nah, inilah yang membuat Cina lebih unggul kawan-kawan. Dia berpikiran untuk masa depan. Nah, kita lihat jawabannya adalah tidak katanya. Maka perlu mendatangkan merchant yang lebih dari cukup, sehingga akan ada persaingan, dan itulah yang sedang dilakukan oleh tim core ya saat ini, atau core team ya. Yang kita butuhkan hanyalah kesabaran agar kita bisa menikmati apa yang mereka miliki untuk kita. Menurut pendapat saya ya, saya berpikir tim inti akan melakukannya ya kawan-kawan. Apakah mereka seharusnya menyerukan hackathon kedua sejak lama? Mungkin segera setelah akhir hackathon kedua, karena yang pertama tidak memenuhi standar yang dirancang. Meskipun saya bukan ahli blockchain dan tidak bisa mengajari mereka pekerjaan mereka ya, namun membangun hal-hal baik dalam hidup membutuhkan banyak waktu ya. Jika kita dapat melihat melalui mata Kotim ya, kita akan memahami bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang unik, ekosistem yang sangat kaya dan makmur, di mana kita dapat membelanjakan Pi kita, sehingga tidak ada perintis yang berpikir untuk menguangkan. Nah, dengan melihat hal-hal ya, mainnet terbuka sangat dekat. Setelah pemadatan ekosistem tidak lama setelah hackathon kedua, itu prediksi kita ya kawan-kawan, prediksi pribadi ya. Oke lah kawan-kawan, kita hanya harus berdoa agar Tuhan memberikan kita umur panjang untuk menikmati masa depan yang sejahtera. Pi punya untuk kita. Saya juga menasihati mereka yang menjual Pi, mereka untuk berhenti dari tindakan seperti itu. Dan mereka frustasi karena menunggu lama untuk mendorong diri mereka sendiri dan melanjutkan penambangan. Ingat, saya frustasi seperti Anda, tetapi kita ya menyadari apa itu Pi. Saya mendorong diri saya sendiri dan saya melanjutkan penambangan, dan saya tidak pernah melewatkan musim penambangan. Nah, Pi network sangat besar, Pi sangat mahal. Pi berbeda dengan layak untuk ditunggu. Nah, ini kawan-kawan. Nah, Pi itu sangat mahal, makanya tunggulah, tetaplah bersabar kawan-kawan. Konsistenlah dalam ya klik petirnya, ikutin peraturan Pi network ya. Jangan sampai melanggar ya kawan-kawan. Ini sangat fatal
akan dibanet 100 tahun ya, sedangkan umur kita sudah ya lumayan ya kawan-kawan. Nah, apakah Anda sampai 100 tahun lebih? Itu menjadi pertanyaan dan diri Anda sendiri yang akan menjawab itu. Oke kawan-kawan, ini sebagai penyemangat buat kita semua ya, agar semakin tahu ya perkembangan P-Network, tujuan P-Network untuk kita semua ya, para pionir-pionir sejati. Oke kawan-kawan, jangan lupa klik petirnya. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.